Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya terkait dengan perencanaan keuangan bulanan. Selamat datang di channel MIFPro, membahas tentang dunia keuangan dan dunia teknologi. Oke, di sini saya akan membahas tentang perencanaan keuangan bulanan ya. Yang di sini saya akan cantumkan untuk slide-nya dan kemudian saya akan mencoba untuk mempraktekkan di spreadsheet ya untuk menjelaskan tentang bagaimana cara merencanakan keuangan bulanan seperti itu. Oke, untuk manfaatnya apa sih kita harus melakukan perencanaan keuangan bulanan ya? Mengapa? Karena yang pertama yaitu kita bisa mengetahui terkait dengan target keuangan kita, lalu juga bisa mengetahui informasi pengeluaran dan juga investasi dana darurat masa depan keuangan seperti apa. Itu nanti kalau teman-teman bisa melakukan planning keuangan bulanan ini, diharapannya ya kemudian itu teman-teman bisa mengetahui seperti apa keuangan ke depan untuk teman-teman sendiri. Nah, oke, saya lanjutkan. Ini terkait adanya spreadsheet ya, Google. Kita akan pakai spreadsheet Google untuk melakukan perencanaan keuangan, mulai dari pemasukan dan juga pengeluaran. Simple saja, tidak tidak sampai terlalu ribet ya, karena kita memang pakai yang simple-simple aja. Yang penting teman-teman mengerti atau bisa tahu ya terkait dengan perencanaan keuangan bulanan. Entah itu nantinya teman-teman bisa melakukan proses perbaikan ataupun improve ya terhadap apa yang sudah saya jelaskan, itu alangkah lebih baiknya seperti itu ya. Nah, kenapa kita pakai spreadsheet? Yang pertama itu mudah dibuka ya, ya, dan tentu pastinya gratis dan juga bisa dibuka di web bahkan di mobile, dan juga ada beberapa rumus-rumus yang mungkin nanti kita akan gunakan, lalu juga mudah digunakan serta otomatis apabila kita melakukan proses close aplikasi dan sebagainya, langsung otomatis tersimpan. Dan juga sebelum masuk untuk pencatatan ini, yang pertama yaitu kita akan pasti yaitu melakukan pencatatan pemasukan dan juga keuangan. Yang dimana untuk pemasukan itu ada gaji dan juga ada sampingan dan juga ada penjualan ya, kalau memang itu ada keuntungan atau laba. Lalu yang kedua yaitu pengeluaran, yaitu ini terkait dengan pencatatan sehari-hari ataupun setiap bulannya, itu pengeluaran biaya rumah, makan, transport, investasi, dan lain sebagainya ya. Nah, oke, mungkin itu aja. Saya akan coba tunjukkan terkait dengan di sini juga ada admin ya. Di sini ada admin Bank Mandiri ataupun ada kartu kredit yang dimana ini tetap kita tulis ya teman-teman. Kita tetap tulis untuk admin banknya ini. Mungkin kalau memang Bank Mandiri ada sekitar 15.000 ataupun BCA ada sekitar 10.000, tulis saja teman-teman, karena ini adalah pengeluaran yang sudah pasti dikeluarkan oleh teman-teman. Jadi untuk pencatatan ini meskipun keluar itu hanya sebatas 2.000, 1.000 rupiah, kalau memang itu sudah pasti setiap bulan itu dikeluarkan, itu teman-teman harus catat. Oke, nah oke, kita lanjutkan. Lalu di sini ada mungkin langganan ya. Kalau langganan atau paketan internet ataupun YouTube Premium, kalau teman-teman ada, silakan ditulis di sini. Kalau di sini saya tulis 0 ya atau kosong gitu ya. Lalu selanjutnya terkait dengan kebutuhan kendaraan, ini kan ada oli, ada bensin, ya kan, ada pajak motor, ada SIM C kan ya. Nah,
Memang untuk kebutuhan kendaraan mungkin seperti oli ini kan tidak setiap bulan itu berganti ya teman-teman. Tidak setiap bulan itu ganti. Jadi kita anggap 3 bulan sekali kita ganti. Maka katakanlah oli harganya 55.000 kita bagi menjadi 3. Ya kan? Kita bagi menjadi 3, maka ada sekitar 18.000 per bulan yang harus kita sisihkan uang kita untuk memenuhi kebutuhan pergantian oli untuk kendaraan ya. Lalu selanjutnya untuk bensin oke, kita tulis 120.000 ya, karena memang untuk bensin sendiri mungkin beberapa kali yang akan kita isi ya. Yang penting kita sudah melakukan budget ya di awal, yaitu bensin 120.000. Lalu terkait dengan pajak motor yaitu 236.000. Nah, ini kita bagi menjadi 12 bulan. Yang artinya kita wajib menyisihkan setiap bulannya yaitu 20.000 ya. Kita genapkan saja menjadi 20.000. Lalu dan juga di SIM C ini juga ada pengeluaran yaitu 150.000 per 5 tahun. Bayangkan per 5 tahun pun kita tulis. Kenapa? Karena ini sudah pasti pengeluaran kita. Sudah pasti, sudah tidak mungkin ini tidak dikeluarkan. Maka kita tulis meskipun itu hanya 2.500. Oke. Dari sini kita sudah tulis semuanya ya teman-teman, terkait dengan semua pengeluaran ya yang sudah pasti. Meskipun itu tidak pasti, kita tulis saja pastinya seperti apa, kita budgetkan seperti apa. Karena nantinya kalau kita tulis di sini katakanlah bensin 120.000, lalu belanja 2 juta, anak 1 juta, nah, mungkin itu sudah termasuk SPPP ya, SPPP juga termasuk belanja makan dan lain sebagainya. Kita budgetkan aja dulu. Nanti kalau seandainya di bulan depan ternyata nih pengeluaran tidak sesuai dengan budget kita, itu nantinya kita bisa tahu dan kita bisa melakukan evaluasi ya, evaluasi terhadap satu tipe pengeluaran ini, satu jenis pengeluaran ini. Kenapa ya ini kok tidak sesuai dengan budget? Apakah memang terjadi inflasi? Iya kan, inflasi sehingga kebutuhan itu naik, atau memang ada kebutuhan mendadak, atau memang ini ada sesuatu yang bisa kita maklumi gitu ya. Nah itu nanti terjadi evaluasi dan juga akan menjadi kesimpulan apakah budget ini memang harus disesuaikan kembali atau memang ini harus ditekan nih pengeluaran. Nah, semacam seperti itu nanti bisa ketahuan kalau teman-teman ada perencanaan keuangan. Ini adalah salah satu bentuk perencanaan keuangan bulanan yang simple dan juga sangat-sangat dibutuhkan ya. Yang istilahnya ini benar-benar sangat penting sih untuk menuju perencanaan keuangan selanjutnya gitu teman-teman. Oke, di sini saya akan masuk ke penghasilan masuk ya. Nah, kita katakan di sini ada gaji ya, 5.200.000. Ini saya ambil UMR Surabaya di tahun 2026. Oke, di sini ada perhitungan masuk dan juga ada kebutuhan bulanan yang sudah masuk di sini. Oke, di sini sudah ada masuk ya, teman-teman. Nah, ini coba saya perbesar. Di sini ada perhitungan dan juga perhitungan penghasilan masuk dan juga ada kebutuhan bulanan. Setelah itu, di sini ada yang namanya uang bersih. Ya, uang bersih itu apa namanya? Ini adalah uang yang benar-benar tidak lain ya. Ini uang yang benar-benar tidak ada pengeluaran lagi, dan ini benar-benar bisa kita hold istilahnya. Ini benar-benar uang yang bisa kita pegang. Entah itu nanti ada kebutuhan lain, itu nanti dulu ya. Yang penting ini adalah uang bersih,
uang yang bisa kita simpan, setidaknya ini uang yang bisa kita simpan. Atau uang bersih ini bisa dikatakan uang yang tidak seharusnya keluar gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada investasi ya teman-teman ya. Di sini ada investasi. Kita coba pakai angka 500.000 ya. Yang mungkin investasi ini yang selanjutnya ini nanti di keuangan langkah selanjutnya yang kita akan bahas, yang mungkin masih belum ya di sini. Nah, nanti terkait dengan investasi mungkin ada emas, ada pasar reksadana, ada pasar saham atau dana darurat dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan jelaskan di sini. Oke, maka akan ada tinggal sekitar 800.000 ya teman-teman ya. Kurang lebih memang kurang 800.000, tapi setidaknya ini adalah uang free kita atau uang belanja kita. Yang dimaksud uang belanja mungkin uang free gitu ya, uang free gitu ya, uang free seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada uang saku harian. Oke, ini maksudnya apa? Ada uang saku harian. Jadi gini teman-teman, uang free yang sudah kita dapatkan 800.000 itu akan mengendap di saldo bank kita yang tidak akan kita keluarkan kalau memang tidak dibutuhkan gitu. Nah, apabila memang teman-teman menggunakan uang free ini untuk mungkin menjajan ataupun apapun, itu ada batasnya teman-teman, yaitu 25.000 atau ya 25.000 sekian ya. Ini setiap harinya itu yang wajib dikeluarkan maksimal segini teman-teman. Kalau memang teman-teman ada kebutuhan lebih ya, mungkin membeli headset harga 100.000, tidak apa-apa. Tetapi nanti uang saku harian teman-teman itu nanti akan menjadi berkurang, mungkin bisa menjadi 23.000 secara maksimal hariannya ya teman-teman ya. Nah, itu terkait dengan pencatatan keuangan atau perencanaan keuangan bulanan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasannya terkait dengan kebutuhan bulanan yang harus kita sisihkan setiap bulan itu ada berapa sih? Kalau penghasilan masuk kita ketika hanya 5.200.000, maka uang bersih yang kita terima itu hanya 1.300.000 gitu ya. Maka investasi yang bisa kita kelola itu hanya sekitar 500.000. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya uang bersih kita itu hanya sekitar 1.300.000. Itu teman-teman. Jikalau memang teman-teman ada kebutuhan ya, mungkin nih yang pertama teman-teman mau melakukan cicilan kendaraan motor. Kita tahu cicilan kendaraan motor itu mungkin sekitar 1 jutaan ya, atau mungkin ada yang 800.000, 900.000, 1 juta. Nah, apakah teman-teman sanggup nih ketika uang bersih yang diterima 1.300.000 untuk melakukan cicilan nih? Oke teman-teman ya. Nah, dan juga teman-teman bisa melakukan investasi juga nih. Ada investasi nih 500.000. Oh, ternyata setiap bulan itu saya bisa menyisihkan 500.000. Maka dalam waktu 1 tahun, maka ada sekitar 6 juta nih yang bisa saya sisihkan setiap tahun nih. Kalau nanti 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, katakanlah teman-teman ada rencana nih 10 tahun penghasilannya segini-gini aja, pengeluaran juga segini-gini aja. Berarti investasinya teman-teman dalam 1 tahun itu 6 juta dan waktu 10 tahun itu cuma 60 juta nih. Kalau investasi hanya 500.000. Masa iya teman-teman dalam waktu 10 tahun nih cuman dapat 60 juta nih. Karena investasinya cuma 500.000.
Nah, dari sini ini nanti ada tumbuh perencanaan. Oh, ternyata coba nih saya akan tingkatkan investasi saya setiap tahunnya 100.000 atau setiap tahunnya saya tingkatkan 200.000. Nah, jadi 1 tahun ke depan nanti investasinya menjadi 700.000, menjadi 900.000. Atau nanti teman-teman karena punya uang bersih 1 juta, saya coba investasi 1 juta aja. Saya coba keep dana saya 300.000 aja, coba 1 bulan. Mampu nggak saya investasi 1 juta dan saya setiap bulanan ini saya keep 300.000? Itu bisa nggak? Mampu nggak saya? Bisa menahan nggak? Nah, dari sini ini teman-teman bisa mengetahui ya rencana kedepannya seperti apa. Kalau memang teman-teman bisa juga merencanakan bahwasanya oh ternyata budget istri dan belanja ini 2 juta kebanyakan, coba bikin 1,5 juta gitu, atau 1,8 juta atau 1,7 juta, kita coba nih, kita kurangin, mampu nggak kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini harapannya teman-teman bisa melakukan perencanaan terlebih dahulu ya untuk budgeting untuk di bulanan seperti ini. Nanti kita akan bahas keuangan next step selanjutnya. Oke, step selanjutnya katakan kita akan connectkan nih, ya kan? Mungkin untuk kedepannya kita akan bahas tentang pencatatan keuangan harian gitu ya. Kita akan catat keuangan harian yang dimana ini akan kita konekkan kemana? Kita akan konekkan ke budget-budget yang sudah kita tentukan. Contoh terkait dengan istri dan belanja ini sekitar 2 juta, ini nanti kita perjelas lagi nih ya. Lalu anak nih ada SPP dan lain sebagainya, kita perjelas lagi. Ada listrik 200.000, kita perjelas lagi. Itu ya teman-teman. Dan nanti mungkin akan kita lanjutkan lagi terkait dengan penghasilan masuk, perhitungan dan lain sebagainya. Kita akan lakukan kajian-kajian ya terkait dengan pencatatan keuangan ini bisa lebih dalam lagi untuk kita bisa belajar tentang keuangan. Mungkin itu ya teman-teman untuk hari ini yang bisa kita jelaskan. Saya jelaskan terkait dengan pencatatan keuangan ini simpel aja teman-teman. Lakukan seperti yang saya lakukan. Ya, untuk pencatatan keuangan ini saya sudah lakukan semenjak saya di semester 7, teman-teman. Di semester 7 ini saya sudah melakukan perencanaan keuangan bulanan karena memang setiap bulan kan pasti ada transfer gitu ya dari orang tua. Nah, itu pasti saya ada pengeluaran yang pasti seperti kos, seperti pulsa, bensin, makan, nongkrong dan lain sebagainya. Itu pasti pengeluaran pasti, ya kan? Dan pasti ada budget-budget yang mungkin bisa ditekan, mungkin seperti nongkrong itu bisa ditekan, seperti makan itu bisa ditekan. Tapi kalau sudah fix seperti bensin, seperti kos, listrik ya, bayar listrik juga itu nggak bisa ditekan teman-teman, itu pasti harus dikeluarkan. Oke, mungkin di sini saya cukupkan dulu untuk penjelasan ya terkait dengan pencatatan budget keuangan bulanan ini. Yang nantinya next saya akan lanjutkan terkait dengan pencatatan keuangan. Gimana sih cara mencatat gitu ya? Gimana sih cara mencatat keuangan harian seperti itu? Kalau memang ya kita akan coba ulas ya. Dan jangan lupa subscribe ya untuk mengenai pembahasan tentang dunia keuangan dan dunia IT.